Halo Sobat HDP, kita jumpa lagi. Jadi di video kali ini saya akan menanggapi berita yang sedang viral teman-teman. Jadi ini saya cukup prihatin membaca beritanya, bahwa memang ada oknum wasit Liga 2 yang tega menjual istrinya ke orang lain atau ke pria hidung belang. Ya karena dia butuh uang, dia tidak punya lagi cara yang lain, entah dia terjerat utang piutang atau segala macam, sehingga ya dia tega menjual istrinya itu ke pria hidung belang teman-teman. Jadi ini cukup prihatin ya teman-teman. Jadi seorang suami tega menjual istrinya ke orang lain. Nah, saya sebenarnya tidak mau menanggapi hal-hal yang lain ya, tetapi karena ini adalah persoalan hukum, maka saya fokuskan di sini menanggapi hanya persoalan-persoalan hukum. Misalnya apa? Misalnya nanti kalau misalkan suaminya ini terbukti secara sah dan meyakinkan di pengadilan, kira-kira dia nanti dikenakan pasal pidananya berapa lama. Nah itu fokusnya saya di situ teman-teman. Saya hanya memberikan sosialisasi kepada masyarakat dari segi hukumnya teman-teman. Oke, kalau kemudian memang peristiwa hukumnya seperti itu, maka suaminya atau wasit Liga 2 ini berpotensi dikenakan pasal 2 ayat 1 maupun ayat 2 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Jadi perbuatan wasit Liga 2 ini berpotensi dikenakan dengan Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang perdagangan orang teman-teman. Jadi ini kalau saya lihat di dalam pasal 2 ayat 1 maupun ayat 2, ini konsekuensi hukumnya itu cukup berat. Saya bacakan dulu teman-teman supaya jelas. Ya, saya buka dulu pasal 2. Oke, nah pasal 2 ini mengatur terkait dengan tindak pidana perdagangan orang. Ayat 1, setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan, utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan pidana penjara paling lama 15 tahun atau pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah. Ayat 2, jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Nah, ini teman-teman, saya dapat informasi juga bahwa istrinya sudah mempersoalkan hal ini ke pihak kepolisian. Sudah membuat pengaduan atau laporan resmi ke pihak kepolisian. Sehingga kita tunggu saja teman-teman. Semoga saja nanti penyidik ya segera menindaklanjuti laporan ini agar kemudian hal-hal semacam ini tidak terulangi lagi. Teman-teman, yang mau saya sampaikan apa? Jadi kalau kemudian memang nanti terbukti suaminya menjual istrinya ke orang lain dengan tujuan atau maksud apapun atau motif apapun, ya. Ini saya dengar kabarnya itu karena masalah ekonomi. Jadi suaminya ini karena dia entah terlilit utang atau sangat membutuhkan uang ya, sehingga dia tega menjual istrinya itu ke orang lain. Peristiwa itu diduga memang istrinya itu sering dipaksa, sering mendapatkan kekerasan. Kalau dia tidak mau melayani orang lain, maka dia dipaksa atau disiksa sama suaminya. Diduganya seperti itu teman-teman. Maka nanti ketika itu terbukti, suaminya ini bisa dikenakan pasal 2 undang-undang ini dengan pidana penjara 15 tahun dan denda 600 juta rupiah. Kenapa? Karena ini tidak lagi atau bukan saja kejahatan kesusilaan atau bukan hanya sekedar perbuatan kesusilaan, tetapi ini adalah kejahatan berat. Kenapa? Karena ini sudah termasuk perdagangan orang. Maka kalau kemudian nanti sekali lagi, kalau kemudian nanti terbukti, maka suaminya ini akan dikenakan pidana penjara selama 15 tahun. Ini adalah kejahatan pidana serius teman-teman. Jadi sebagai informasi teman-teman, kasus semacam ini tidak hanya baru kali ini ya, terjadinya itu bukan hanya kali ini. Ini kalau teman-teman melihat, buka lagi berita dari tahun-tahun sebelumnya, itu sudah banyak sekali kasus-kasus yang sama.
Jadi suaminya tega menjual istrinya ke orang lain karena dia masalah ekonomi dan lain sebagainya. Jadi ini bukan kasus pertama teman-teman. Sehingga kalau saya melihat ini ada apa sebenarnya? Undang-undang sudah baik. Ancaman pidananya sudah cukup berat untuk kemudian bisa memberikan efek jerat terhadap pelaku. Ya, tetapi pertanyaannya ini masih terjadi. Saya harap kepada pemerintah terus-menerus memberikan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga pemerintah itu tidak hanya membuat undang-undang, tetapi tidak ada sosialisasi. Dengan kejadian-kejadian ini, saya harap pemerintah atau stakeholder terkait, ayo turun ke masyarakat, memberikan pemahaman-pemahaman, memberikan sosialisasi kepada masyarakat, agar kemudian hal ini bisa teratasi, bisa dihindari. Karena ini masalah serius teman-teman. Ya, ini kita juga belum tahu kalau misalkan di anggota keluarganya dia punya bayi atau punya anak yang masih membutuhkan naungan kedua orang tuanya. Nah ini kejahatan-kejahatan semacam ini harus diatasi. Nah ini kita juga sangat membutuhkan peran serta dari pemerintah, peran serta dari masyarakat atau tetangga-tetangga kita. Ya jadi bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang majemuk, bangsa yang toleransinya tinggi. Antara sesama itu harus saling memberikan dukungan. Maka saya harap kepada RT RW, kepala desa atau kelurahan, kalian adalah pejabat-pejabat lingkungan terdekat dari masyarakat ya, sehingga coba berikan perhatian serius kepada masyarakat sekitar. Sehingga hal semacam ini kita bisa atasi dengan baik. Oke teman-teman, sekian dulu. Kita akan jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih, salam sehat. Salam HDP.